yang saya cintai serta pengurus Mahat, pembina Mahat, dan anak-anakku semua yang hadir, santriwati apa namanya, mahasantri ya, mahasantri dari Mahat Jamiah Yayan Parepare. Alhamdulillah malam ini saya sangat bersyukur sekali mendapat kesempatan untuk berbagi cerita ya kepada anak-anakku semua tentang tawassul dan tabarruk ini. Ya, karena tawassul dan tabarruk ini ya, itu selalu diceritakan oleh banyak orang dan diskusinya macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa tawassul dan tabarruk itu tidak boleh ya, tetapi ada juga yang mengatakan boleh. Nah gitu. Nah karena itu ini tadi saya meminta kepada Nanda Taufik untuk menyiapkan LCD ya. Ini ada kitab halamannya 384 ya, jumlah halamannya itu berbicara tentang tawassul. Nah kemudian satu kitab lagi berbicara tentang tabarruk, 602 halaman. Nah ini mau dicerita dalam waktu setengah jam. Wah jadi agak kewalahan kira-kira ya kalau diceritakan. Tetapi saya insya Allah akan membacakan sedikit ya terkait dengan tawassul ini. Jadi tawassul itu secara sederhana itu diterjemahkan sebagai apa? Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tawassul itu dijadikan oleh umat Islam ya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah paham ya. Jangan salah paham bahwa jadi begitu ya, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, titik ya. Jangan beranggap bahwa tawassul itu musyrik ya, apalagi kafir. Ya. Gitu kira-kira ya. Jadi tawassul itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu, tawassul ini ya tujuan kita beribadah kan begini ya. Tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu satu ya. Betul-betul kita hanya ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Jadi saya ulangi, tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu satu ya, supaya dekat ya. Nah, untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu persyaratannya kita mendapatkan ridha. Ya, ridha. Jadi tidak bisalah umpamanya anak-anakku semua umpamanya dekat dengan siapa? Dengan seseorang kalau orang itu tidak rela ya. Kalau orang itu tidak rela mana mungkin dia akan memberikan kesempatan bagi kamu untuk dekat ya. Umpamanya contoh kecil, mau dekat dengan Pak Wali Kota, dan mungkin kamu bisa dekat dengan Pak Wali Kota kalau dia tidak rela ya. Dia tidak rela dengan kamu, dia tidak senang dengan kamu ya. Nah kira-kira apa tujuannya kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya banyak ya. Tujuan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sederhananya ya, supaya kita umat Islam ini ya, hambanya ya, ketika berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu semua keinginan-keinginan kita terkabul. Gimana itu? Dan ternyata ya, menurut penjelasan para sufi, para ulama kita itu ya, setelah para ulama itu melakukan perjuangannya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala,
ternyata semua yang dicita-citakannya untuk dunia itu menjadi hilang sedikit demi sedikit. Ya, jadi anak-anakku semua suatu saat ketika umpamanya kamu sudah senang beribadah, sudah senang sekali dengan amal soleh, ya, dan sangat rindu sekali untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pelan-pelan itu harapanmu, ya, dengan keinginanmu terhadap dunia itu pelan-pelan itu terkikis. Tidak ada lagi. Untuk apa? Ya, untuk apa? Nah, nikmat yang terbesar bagi kita manusia itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu ya, jadi karena itu ya tawassul ini ya kita jadikan sebagai sarana untuk ya mengantar kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada anggapan ya, ada pendapat mengatakan mengapa tidak langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja berdoa ya, gitu ya. Kira-kira itu anunya, nanti kita jawab ya. Dengan dalil-dalil. Ini memang sengaja saya saya download kitabnya karangan Wahabi yang anti tawassul. Jadi karangannya Wahabi yang saya ambil, ya, yang sangat mengharamkan tawassul itu. Ya, tawassul dalam artian tidak semua juga ya Wahabi dia diharamkan tawassul secara keseluruhan ya. Ada beberapa yang dia setujui juga ya. Nah, coba saya baca saja. Mana tawassul lugatan wa syar'an ya. Jadi arti tawassul menurut bahasa dan syariat. Jadi bisa kamu rekan sedikit demi sedikit ya. At-tawassul ya, at-tawassul lugatan ya, kala qala Jauhari fi sahihi, menurut Imam Al-Jauhari di dalam kitabnya itu ya, yaitu dia terjemahkan al-wasilah ma yutaqarrabu bihi ilal ghair ya. Jadi yaitu semua usaha yang bisa mendekatkan kepada selainnya, itu tawassul. Jadi kalau umpamanya apa yang kita usahakan untuk mendekati sesuatu, maka usaha itulah disebut dengan tawassul. Nah, gitu ya. Di dalam kamus diceritakan juga, kamus apa ini, Al-Misbah ya, Al-Misbah. Yang dinamakan dengan tawassul itu adalah wasaltu ilallahi bil amali ya. Saya sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan amal perbuatan saya. Nah, itu dia terjemahkan tawassul. Berarti tawassul di situ adalah itu tadi ya, semua upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang hamba untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah disebut dengan tawassul. Ya, jadi jangan tawassul itu dipersempit hanya kepada ya seperti yang kita pahami bahwa kita bertawassul kepada para ulama, kepada para aulia. Nah, bukan itu ya. Bukan. Ya, tawassul itu banyak maknanya ya. Sehingga dikatakan di sini wa kullu ma taqaddama fi ma'nal wasilah ya. Nah, menurut syar'i at-tawassulu syar'an wa taqarrubu ila Allah taala bi ta'atihi wa ibadatihi wa ittiba'i anbiya'ihi wa rusulihi. Nah, itu ya. At-taqarrubu yang dimaksud dengan tawassul itu adalah at-taqarrubu ila Allah taala, berupaya untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apa? Bi ta'atihi, dengan cara melakukan seluruh ketaatannya yang diperintahkan kepada kita. Jadi semua anak-anakku ini, semua kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu sesungguhnya adalah sarana untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat, alhamdulillah, itu tawassul itu. Puasa, ya, itu juga tawassul.
anak-anakku semua kuliah di Parepare ini juga tawassul ya dengan ketaatan wa ibadatihi dan seluruh ibadah-ibadahnya wa tibau anbiya'ihi wa rusulihi dan mengikuti para nabi dan para rasul. Nah, alhamdulillah kita ini umat Islam ya, kita umat Islam itu sesungguhnya yang kita ikuti itu bukan hanya Nabi Muhammad ya. Yang kita ikuti itu betul perintahnya Nabi Muhammad SAW, tetapi apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita itu, ya itu sesungguhnya adalah rangkuman dari ya rangkaian sejarah panjang, ya, sejarah panjang perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di situ itu ensiklopedinya itu ya. Jadi kalau mau tahu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Adam, tidak usah tanya kemana-mana. Ya, lihat saja bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita dengan seluruh ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah yang diperintahkan. Itu ya. Wa bi kulli amalin yuhibbuhullahu wa yardahu. Nah, dari berarti satu ya. Yang pertama adalah ketaatan, dengan semua ketaatan ya bisa kita wassul dengan itu, dengan semua ibadah yang kita lakukan dan mengikuti nabi dan rasul ya. Wa bi kulli amalin dan semua amal ibadah yuhibbuhullahu wa yardahu. Ya. Semua amal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala wa yardahu dan Allah reda terhadap amal kita itu. Nah, itu tawassul itu. Jadi oleh karena itu anak-anakku semua kalau umpamanya ya ini sebelum saya bacakan secara keseluruhan ya. Ini 380 halaman ini. Jadi anak-anakku bisa umpamanya bertawassul ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang pernah kita lakukan. Dan kebaikan itu kita anggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Ya, contoh ya dengan apa? Dengan kebaikan yang kita laksanakan. Ada kisah ya, nanti dibaca di media sosial itu. Ya, ada kisah seorang bukan sahabat sebenarnya ya. Ada kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW, 3 pemuda yang terjebak di dalam gua itu. Ya, 3 pemuda yang terjebak di dalam gua itu, ya dia berjalan melakukan musafir. Ketika hujan dia masuk berlindung ke gua. Nah pada saat dia berlindung, ya justru batu yang berada dia pas di muka gua itu jatuh menutupi pintu gua. Nah tidak ada jalan lain, sehingga mereka berdiskusi. Bagaimana kalau kita bertawassul kepada ya amal ibadah yang kita lakukan? Nah coba kita lihat ya. Ya, yang pertama dia kisahkan begini ya. Coba kamu yang pertama, apa amal ibadah yang pernah kamu lakukan? Dia katakan dulu itu ya saya pernah memiliki ibu ya, orang tua dan istri dan anak-anak. Nah, orang tua saya itu ya pekerjaan saya salah satunya adalah ya salah satu hobi saya, dia katakan seperti itu ya. Salah satu hobi saya adalah memberikan makanan, minuman kepada ibu saya ya, minuman susu kira-kira. Dan ya sebelum istri dan anak-anak saya meminum susu itu, maka saya harus memberikan dulu minuman kepada ibu saya. Nah, ketika itu kebetulan ibu saya lagi tidur dan saya tidak mau membangunkannya. Nah gitu kira-kira. Saya tidak mau membangunkannya, saya tidak mau mengganggu tidurnya. Ya. Dan sampai pada akhirnya ya sampai subuh ibunya baru terbangun, sementara anak-anaknya dan istrinya itu kelaparan. Ya, coba ya Allah, dia katakan kalau ini menjadi amal ibadah yang baik buat saya ya, maka saya bertawassul kepada amal saya ini, ya Allah bukakanlah pintu, bukakanlah, geserlah batu ini, dan pada akhirnya tergeser. Nah itu ya. Jadi kita itu bisa bertawassul kepada amal kebaikan yang kita lakukan. Yang kedua apa? Nah nanti kamu sendiri aja yang lengkapi ceritanya ya.
Kesimpulannya bahwa tawasul dengan amal kebaikan itu boleh, ya, boleh. Jadi anakku, umpamanya suatu saat berdoa, ya Allah, ya, saya punya hajat ini, ya, saya pernah melakukan kebaikan yang menurut saya itu sangat berkesan bagi saya, ya. Dengan kebaikan yang saya lakukan itu, ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat. Bisa, ya, bisa. Nah, itu salah satu contoh, ya. Jadi tawassul itu, ya, sesuai dengan definisi syariatnya, ya, wa taqarrub ilallahi ta'ala bi ta'atihi wa ibadatihi, ya, wa ittiba'u anbiya'ihi wa rusulihi bi kulli amalin yuhibbullahu wa yardahu. Nah, itu, ya. Dan seterusnya. Jadi banyak sekali penjelasan, ya. Oleh karena itu masjid kita ini disebut dengan Masjid Al-Wasilah, ya. Masjid ini adalah Masjid Al-Wasilah. Nah, itu dasar hukumnya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Maidah ayat 35 itu, ya. Surah Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, ya, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah ilaihil wasilah. Ya, carilah al-wasilah. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anakku semua, ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah, gimana caranya bertakwa? Nah, salah satu caranya itu adalah wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah, ya, perantara bagi kamu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua caranya apa? Wajahidu fisabilihi, ya, bersungguh-sungguhlah, ya, setelah kamu menemukan caranya, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dengan tawassul, dengan wasilah. Tujuannya apa? La'allakum tuflihun, supaya engkau mendapatkan apa? Muflihun, ya, muflihun, kebahagiaan. Jadi tawassul itu ada di dalam Al-Quran, ya. Tawassul ada di dalam Al-Quran. Jadi jangan kira bahwa tawassul itu tidak ada. Kemudian kita lihat al-kalamu, ya, al-kalamu ala tawassulil masyru', ya. Jadi tawassul itu terbagi dua, tawassul masyru'un wa tawassul mamnu'un, ya. Ada tawassul yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga tawassul mamnu yang dilarang. Nah, bagaimana itu tawassul mamnu masyru'un? Ya, al-kalamu ala tawassuli al-masyru'i, ta'rifuhu, pengertiannya, at-tawassul masyru'u wa kullu tawassuli, ya, nadabna Allah taala ilaihi fi kitabihi wa hassana alaihi, ya, wa waddahna lana rasuluhu al-amin sallallahu alaihi wasallam ay makana muwafiqan lima syara Allah min at-taqarrub ilahi bi ta'ati wal amali sholihati allati yuhibbuha Allah wa yardahu wa la yuhibbu wa la yarda illa allazi amara bihi. Ya, jadi kesimpulannya bahwa tawassul yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tawassul yang telah dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau makana muwafiqan lima syara Allah, ataukah sesuatu yang sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Minat taqarrub ilaihi, ya, supaya seorang hamba itu dengan wasilah, dengan tawassulnya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bitaati, ya, dengan cara ketaatan-ketaatan, wal a'malis sholihah, ya, dan amal-amal soleh allati yuhibbuha Allah wa yardahu, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai, ya, wala yuhibbu wa la yarda illa allazi amara bihi, ya, dan apa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencintai dan tidak ridha kecuali apa yang diperintahkannya. Nah, karena itu, ya, wa yankasimu tawassul masyru' ila salasati aqsamin.
Karena itu ya pengarang kitab ini membagi tawassul itu, tawassul yang disyariatkan itu kepada tiga pembahasan, ya, 3 jenis tawassul. Yang pertama adalah halaman 22. Sebesar nih. Tawassul mu'mini ila Allah Ta'ala bi dzatihi ya al-aliyah wa bi asma'il husna wa bi sifatihil ula. Itu ya. Jadi yang pertama, anak-anakku semua ketika berdoa, ketika bertawassul itu dengan apa? Dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada penjelasannya sebentar. Wa bi asma'il husna, dan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Asmaul Husna. Wa bi sifatihi al-ulia, ya, al-ula. Ya, dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi itu. Yang kedua apa? Tawassul mu'min ila Allah taala bi a'malis shalihah. Ini yang kedua ya. Kita bisa bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh yang kita lakukan. Seperti yang saya ceritakan tadi itu ya. Seperti orang yang terjebak di dalam gua, itu bisa bertawassul dengan itu. Ya. Jadi kalau anakku ya, kalau umpamanya yang laki-laki ini umpamanya suatu saat nanti sudah mau menikah, bisa tawassul ya. Ya Allah, ya. Waktu saya di IAIN Parepare, saya hanya belajar saja kerjanya. Ya, tidak ada kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, dosa saya alhamdulillah, ya menurut saya ya Allah kurang sekali. Ya, sekiranya engkau menganggap ya masa kuliah saya itu sebagai sesuatu yang amal yang baik bagi saya ya Allah, mudahkanlah jodohku. Nah, di tahun 2021 ini. Gitu. Jadi aku bisa tawassul begitu. Ya bisa ya. Tawassul mu'min Allah taala bi amalis shalihah. Jadi seluruh amal-amal saleh kita itu kita bisa jadikan sebagai sarana untuk berdoa ya. Tawassul mu'min Allah taala bi du'a akhihil mu'min lahu. Nah, bisa juga anak-anakku semua tawassul minta mendatangi orang-orang untuk didoakan. Karena itu anakku sebelum datang ke kampus ya, pokoknya pamit dengan orang tuanya, satu pesan saya, minta orang tuamu itu untuk mendoakan terus-menerus. Ya. Sebelum pokoknya kamu tutup teleponmu, ketika kamu teleponan dengan ibumu, dengan ayahmu, ataukah dengan siapa saja, akhiri ucapanmu itu, tolong doakan saya. Gitu ya. Tolong doakan saya. Mengapa? Karena tawassul ya, tawassul dengan orang yang saleh, orang yang baik itu insya Allah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ya, orang-orang tua kita dulu itu setiap saat dia mendatangi para ulama-ulama. Ya, tujuannya apa? Ya, supaya minta didoakan. Dia minta didoakan, ya Allah berikanlah ya mendatangi para ulama itu untuk didoakan supaya ada hajat-hajatnya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini yang semakin hari semakin kurang ya, semakin kurang mendatangi para ulama-ulama itu. Jadi ada 3 ya. Yang pertama, bisa kita tawassul dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya anak-anakku umpamanya banyak dosanya ya, maka sebut nama Allah Subhanahu wa taala itu yang yang Maha Pengampun, ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Allah, ya Ghaffar, ya Tawwab, ampunilah dosaku ya Allah. Disebut dulu namanya itu. Ya, bahkan ada yang menjadikan zikir dulu, ya, sebut dulu berkali-kali, 100 kali, 200 kali baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya minta rezeki, ya, ya, apa namanya? Allah Subhanahu wa taala, Ar-Razzaq. Sebut dulu itu ya Razzaq, ya. Ya Razzaq, ya Muhaimin, ya. Setelah disebut berkali-kali, ya Allah, lancarkanlah rezekiku. Nah, itu tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan amal saleh yang kedua, dan yang kedua adalah kita tawassul dengan doanya ya, doanya saudara kita yang mukmin. Itu yang pertama ya 3 macam tawassul itu ya. Dan ini banyak sekali dalilnya ya. Banyak sekali dalilnya yang terkait dengan ini. Tidak mungkin umpamanya saya bacakan terus-menerus. Turun ya di halaman 25.
Ya, al-amsalatu dalla ala zalika. Wahid panjang ini urutannya. 25 ya. Ta'ribuhu ya wa antuqaddima baina yaday du'aika ila rabbika ta'ala ya tamjidan lahu wa ta'ziman wa hamdan wa taqdisan bi dzatihil aliyati wa asma'il husna wa sifatihil ulya tsumma tad'u bima bada laka ya liyakuna hadza alhamdu wa tamjidu ya wa ta'zim wa taqdisu lirabbi ta'ala wasilatan ilaihi subhanahu. Jadi apa? Kita dahulukan dulu menyebut nama Allah ya, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala kita sebut, sesudah itu kita mulai berdoa ya. Nah, tsumma bada'a laka. Apa tujuannya? Agar supaya pujianmu itu ya atau kekagumanmu kepada Allah atau bentuk kemuliaan yang kamu berikan kepada Allah Subhanahu wa taala wasilatan ilaihi subhanahu wa taala. Itu mudah-mudahan bisa menjadi wasilah supaya hajat-hajatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna ya li ayyataqabbala du'aaka ya wa yujibaka ila ma da'auta. Mudah-mudahan dengan ya kamu menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya ya li ayyataqabbala du'aaka. Mudah-mudahan doamu itu diterima ya wa yujibaka dan Allah menjawab doa-doamu itu ila ma da'auta ya atas apa yang kamu doakan itu. Nah gitu ya. Jadi anak-anakku semua ketika umpamanya berdoa itu dulu ya didahulukan dulu itu. Didahulukan kita sebut dulu nama-nama Allah Subhanahu wa taala baru kita berdoa. Nah, ini dari hadis ya, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha ya, wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayusawna ma kanu ya'malun. Walillahil asmaul husna ya. Bagi Allah itu memiliki nama-nama asmaul husna yang 99 itu ya. Nah, karena itu pakailah itu pada pakailah nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kebutuhanmu. Ya. Mana kira-kira kamu sakit? Ya, kasih. Kamu berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyebutkan ya Syafi ya. Nah, gitu kira-kira. Apalagi ini dalilnya ya. Dalilnya. Hadza amrun min Allah taala li ibadihi ya yahudduhum fihi ala ayyadhu ta'ala bi asma'ihi al-husna liyakuna du'a'uhum ilaihi ya ila istijabati aqrab. Nah, tujuannya itu katanya ya. Tujuannya mudah-mudahan doamu itu ilaihi ila istijabatu al-aqrab. Mudah-mudahan doamu itu lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi anak-anakku itu yang harus kamu lakukan. Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dahulukanlah dulu tawassul itu ya. Ya macam-macam lah ya. Beberapa dalil-dalil yang terkait dengan itu ya. Sayang sekali waktu kita sangat sempit sekali. Karena itu ya nanti kita diskusi di kesempatan yang lain ya. Karena kalau ini kita mau bacakan ya, kita mau bacakan satu persatu ini, saya yakin ini tidak bisa selesai. Nah ini beberapa pilihan-pilihan doa ya di halaman 23 itu. Nah di halaman 42 coba kita di halaman 42. Salah satu pilihan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini contoh ya. Dalilul awal ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Baridah
ya an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Halaman 41. 41. Ya, halaman 41 itu satu contoh doa, ya, satu contoh doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika berdoa, ya, ketika berdoa. Halaman 41. Di bawahnya lagi sedikit. Nah itu ya. Nah, di situ ada doanya, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, saya bermohon kepadamu bi anni, ya, bahwasanya asyhadu annaka anta, saya bersaksi bahwa engkau, ya, antallah, bahwa engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Allah, tidak ada yang disembah kecuali engkau. Nah, baru di belakangnya itu disebut sifat-sifatnya Allah. Al-ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, bisa berdoa begitu, ya. Jadi disebutkan sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa taala, baru kita berdoa. Nah, sesudah itu berdoa apa hajatnya, ya. Di bawahnya juga hampir sama, ya. Allahumma inni as'aluka, ya, bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan. Nah, itu, ya. Badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Nah, itu bisa dipakai berdoa. Tapi ini saya kira teks yang ada di dalam hadis ini, ya, dianjurkan dipakai, ya. Tetapi kalau tidak bisa, ya buat sendiri doa lah, ya. Kamu sendiri yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang penting kamu mendahulukan, ya, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di halaman 42 itu ya hampir sama lah, ya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali, ya, banyak sekali doa, contoh doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, ya, ketika kita bertawassul, ya. Disebutkan nama-namanya, ya, yang pertama sifat-sifatnya, kemudian kita juga bertawassul kepada amal soleh yang kita lakukan, bisa, ya. Kita juga bertawassul mengharap doa kepada orang lain. Nah, jadi rajin-rajinlah umpamanya kamu minta didoakan, ya, kepada orang lain. Itu semua tawassul. Oke, ya. Ini ya susahlah kalau semuanya mau dijelaskan semua ini. Saya tidak bermaksud untuk karena mungkin ini tidak ada waktu, ya. Jadi kita cukup itu, ya, bahwa doa-doa kita, ya, bisa kita bertawassul dengan cara-cara seperti itu. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana kalau doa kita tawassul kepada para ulama dengan membacakan Al-Fatihah? Ya, itu yang diperdebatkan. Ada yang mengatakan bahwa itu tidak boleh, ya, tidak boleh, dan ada juga yang mengatakan itu boleh. Ya, kalau saya secara pribadi, ya, berdasarkan pengalaman dan nasihat para ulama-ulama kita yang Ahlussunnah wal Jamaah, ya, justru kekuatan doa kita itu di tawassul itu, ya. Jadi ceritanya begini, ya, ini menurut guru saya, ya. Karena itu sebelum kamu berdoa, maka bacakanlah Fatihah guru-gurumu dulu, gitu, ya. Bacakan Fatihah mulai dari Rasulullah SAW sampai kepada guru terakhir yang mengajarkan kamu doa itu. Nah, itu ya. Nah, menurut guru saya, ya, sebenarnya rahasianya doa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ada pada tawassulmu itu, ya, dengan kiringan Fatihahmu kepada guru-gurumu. Mengapa? Karena guru-guru kita itu mulai dari Rasulullah SAW, ya, itu sesungguhnya, ya, kalau dilihat mereka sudah meninggal dunia, tetapi sesungguhnya mereka tidak meninggal dunia. Nah, di situ ya. Nabi kita itu meninggal dunia atau tidak? Jasadnya iya, tetapi ruhnya tidak akan meninggal dunia.
Ya, tidak pernah meninggal dunia. Jadi itu keyakinan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bahkan ya menurut penjelasan para ulama-ulama sufi itu, justru para ulama-ulama sufi itu ya semakin diijabah doanya ketika dia meninggal dunia. Ya ini mau percaya atau tidak ya terserah ya. Mau apa sebabnya? Katanya karena kalau ulama-ulama itu meninggal dunia, maka dia tidak punya lagi beban. Dia tidak perlu lagi makan, dia tidak perlu lagi minum, dia tidak perlu lagi mengurus santrinya, dia tidak perlu lagi mengajar. Ya, sehingga tidak ada lagi kemungkinannya untuk dia melakukan dosa. Ya, tidak ada lagi anunya dia mau milih apa macam-macam dan sebagainya, tidak ada lagi. Sehingga potensinya untuk berbuat dosa tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Karena tidak ada lagi potensinya berbuat dosa, itulah yang menjadi modal terbesar doa seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi kalau mau doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kurangi dosa. Ya, kurangi dosa. Kalau kurang dosamu, insyaallah diterima doamu. Nah, sama juga tadi itu dengan para ulama-ulama itu. Ya. Nah, karena itu ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan itu boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Tetapi menurut saya boleh. Ya. Justru kekuatan doa seseorang itu mengapa seperti doa-doanya Guru Tambo Dalai itu diijabah karena tawassulnya kuat. Ya, bacaan Fatihahnya itu kepada guru-gurunya sampai kepada Rasulullah. Ya, sebelum berdoa itu dulu yang dibaca. Ya, seperti Guru Tabak Baja, sebelum berdoa itu panjang sekali ya punya tawassulnya. Sehingga yang mutoyo dibaca tetapi dia napadakan andrena. Yang mutoyo dibaca, pokoknya kita baca juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya, tetapi beda andrena. Ya. Ikuti itu saya kira anakku ya sebagai bayangan. Guru Tabak Baja itu orang tarekat, Guru Tambo Dalai itu orang tarekat. Ya, luar biasa itu cerita. Ya, dua-dua itu orang tarekat semua. Nah karena itu di situ dia rasanya. Apa Guru Tabak Baja? Ya, apa Guru Tabak Baja. Jadi anak-anakku kalau mau berdoa berkuat tawassul. Ya, bisa tawassul dengan amal saleh, dengan nama-nama Allah. Bisa tawassul dengan amal soleh, ya. Sebut itu amal solehmu apa? Wah, pura biasa makruh. Pura biasa makruh pongi. Kalau ini menjadi apa? Sesuatu yang berharga apa? Menjadi amal yang berharga buatmu ya Allah. Ya, jadikanlah saya seperti itu. Bisa. Ya, amal soleh. Dan yang kedua dengan doa-doa para ulama. Ya, caranya tadi seperti itu ya. Kita kirim Fatihah itu. Nanti sebentar saya bacakan ya, baru kita tutup dengan doa. Tabarruknya nanti pakai bahas gimana tabarruk gitu. Ya, nanti pakai ya Majidi yang bahas yang pakai mutar mengenai tabarruk itu. Tabarruk itu kesimpulannya ya kita mengambil berkah ya. Mengambil berkah dari siapa saja. Ya, yang jelas kesimpulannya yang punya berkah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain yang punya berkah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya berkah itu diturunkan ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari malaikatnya kepada rasul-rasulnya dan kepada orang-orang saleh. Dan berkah juga diturunkan kepada tempat-tempat tertentu. Ya seperti apa? Mekah. Keberkahannya siapa saja yang sholat di Mekah ya, di Mekah satu rakaat ya, itu sama dengan 100.000 pakai 100.000 rakaat bandingannya. Kalau di Medina itu 10.000 kira-kira gitu ya. Nah siapa saja, mengapa? Karena tempatnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat ya. Nah ada juga berkah karena apa? Karena orangnya yang penuh berkah itu. Orangnya yang penuh berkah. Mengapa orang itu berberkah? Ya, berberkah karena amalan-amalannya, ibadah-ibadahnya. Seperti Guru Tambo Dalai, itu berkahnya luar biasa. Mau bukti bahwa Guru itu berberkah ilmunya. Ya, lembaga pendidikannya itu kurang lebih 700. Coba ya. Di mana ada orang di Sulawesi Selatan di sini yang punya lembaga pendidikan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia itu tersebar kurang lebih jumlahnya 700. Ada pondok pesantren beberapa buah, Mangkoso, Ujulare,
dari kebalangan, ya turun lagi ke bawah ada lagi, ya naik ke takalasi, pangkep, semua ada lembaga pendidikannya. Di mana ada orang seperti itu? Kalau bukan karena ilmunya yang berberkah, ya karena orangnya dengan ilmu yang berberkah, tidak mungkin seperti itu. Ya, kalau seperti saya ini yang ke Muta dan ke Majdi, belum tentu. Ya, saya bangun pondok sekarang dengan Pak Muta dan ke Majdi, belum tentu pondok itu nanti bisa ada cabangnya. Ya, sampai saya meninggal dunia. Belum tentu itu. Tetapi guru tak coba. Dia dapat lembaga pendidikannya itu berkembang sampai 700 buah cabang. Di mana ada begitu itu kira-kira. Saking berkahnya itu ininya itu. Karena mewarisi ilmunya Guru Tampo Dalle itu adalah hal yang paling berkah yang dapat kita lakukan. Ya. Saya ini muridnya Guru Tampo Dalle, murid langsungnya Pak Muta, ya, Kiai Majdi, Taufik. Ya, semua murid-muridnya Guru Tampo Dalle. Nah, kenapa saya seperti ini? Karena ada berkahnya itu dari guru. Itu yang disebut dengan tabarruk, ya, barakah. Itulah sebabnya, ya, itulah sebabnya setiap kita berdoa, ya, setiap kita makan, maka doa yang paling, ya, doa yang kita selalu baca itu apa? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami. Ya, makanan, minuman, sayur, ikan, berikanlah keberkahan ini semua. Ya. Dan siapa saja yang terlibat, ya, sehingga semua hidangan ini ada kepada saya, ada di hadapan saya. Sehingga ketika kita baca doa itu sesungguhnya anak-anakku semua mendoakan semua yang terlibat itu. Ya, mendoakan petaninya, mendoakan Pak Berekna, mendoakan Pak Berpupukna, mendoakan kulinya, mendoakan, ya, sopiri otona, ya, dan sebagainya. Jadi luar biasa itu doa, ya. Jadi doa itu bukan hanya untuk siapa yang makan, tetapi semua yang terlibat. Nah itu, ya. Nah, karena itu satu doa lagi, ya, satu doa yang ada barakahnya itu. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a fi apa? Wa jama'akuma fi khairin, ya. Barakallahu lakuma. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada hidupmu, ya, berdua. Wa baraka alaikuma, dan semoga Allah memberikan keberkahan terhadap semua masalah yang muncul dalam keluargamu. Wa jama'akuma fi khairin, ya, wa mawaddatin wa rahmatin. Ada tambahannya begitu, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kamu dalam kebaikan, ya, bi rahmatin wa mawaddatin wa rahmah dan sebagainya. Itu, ya. Nah, karena itu apa itu berkah? Berkah itu adalah andumu wasyadah, ya. Berkah itu adalah sesuatu yang berkembang dan senantiasa bertambah terus. Ya. Jadi kalau anak-anakku semua, ya, ilmunya selalu bertambah, ya. Selalu bertambah, itu berkah. Tapi kalau anak-anakku, ya, selama belajar di Parepare ini itu selalu muncul terus masalah dalam dirinya, itu berarti kamu tidak berberkah. Nah, gitu, ya. Jadi lihat saja gejala-gejalanya, apa kita ini berberkah, apa ilmu kita ini berberkah. Nah, ilmu yang berberkah adalah ilmu yang selalu bertambah, ya, berkembang dan bertambah, gitu, ya. Dan kebaikannya menjadi tetap. Nah, itu, ya, kebaikannya tetap. 3 itu indikatornya: berkembang, bertambah, dan kebaikannya tetap. Nah, perkara ini, perkara ini. Kalau ini yang kita bisa pelihara, insya Allah itulah ilmu yang berberkah. Kalau ada harta yang ini 3, ya, terpenuhi ini 3, maka harta itu berberkah. Kalau ada anak, ya, kemudian memenuhi 3 kriteria ini, insya Allah anak itu berberkah. Tetapi kalau ada anak setiap hari semakin mapakir-kira, pikir apa itu? Mapamula motor silade kipoto itu. Disuruh selama sekolah matu malam motor disertai lari lotegi. Ya bapak. Sesama hebat tuh jadi anak motor. Disuruh lo kuliah kau warkoi mon. Dia nama tamat kuliah. Masuk matu dia yang kena timpa-timpa ikan mirana. Tahu agama-agama. Kamu udah hargai gurumu, toh masa gurumu di situ cerita terus baru kamu tidur-tiduran saja, kamu tutup kameramu. Toh itu adab itu. Ya, adab itu lebih mulia dibandingkan dengan ilmu yang kita dapatkan. Ya.
Jadi kalau mau dapat keberkahan ini perbaiki adabnya, ya. Itu kira-kira anakku semua ya, secara sederhana. Karena itu tabarruk itu penting ya. Tabarruk maksudnya kita ngalap berkah. Ngalap berkah itu salah satunya itu tadi ya. Kita mendatangi guru-guru kita ya. Kita hormati guru kita doakan guru kita sedekahi guru kita. Saya sampai sekarang itu senang bersedekah kepada guru-guru. Kenapa? Itu disebut dengan tabarruk. Saya senang sekali guru saya mendoakan saya. Ya, setiap saya datangi guru saya itu satu dia sekarang doakan, mudah-mudahan saya bisa istiqomah melakukan kebaikan. Ya iya loh, pas persoalan rezeki urusan Allah Taala, urusan Allah itu persoalan rezeki. Tapi istiqomah urusan saya dengan Allah. Ya, kalau persoalan rezeki saya keserahkan kepada Allah. Tetapi kalau urusan istiqamah yang paling muatan, ya. Sebab sila lo utamakan ya banyak menjadi setan. Ya, kalau tidak banyak orang yang doakan ki, ya nak menjadi setan kini rumah ter-ter dikagak. Ya, dengan apa? Dengan apa? Jadi itu harus banyak yang doakan kita ya. Ya, mari kita tutup anakku ya. Saya mau maaf kepada Nanda Taufik ya, tidak bisa maksimal. Sedianya tadi itu saya mau cut itu bahannya itu ya terkait dengan tawasul dengan tabarruk itu ya tetapi oke lah ya zaman-zaman lo foto kesimpulannya. Oke ya, mari kita berdoa, kita tutup dengan doa. Dan kita awali dengan tawassul ya, tawassul. Jadi saya itu setiap saat memang ya sampai sekarang belum saya hafal ini tawassul saya. Jadi setiap saya mau tawassul saya buka ini. Ya, saya buka kemudian saya kirimnya Al-Fatihah guru-guru saya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La haratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Allah wajh wa sayyidina sallallahu wa sallam wa sahabi al-jami wa sayyidina mu'attai wa sawfu wa syaykina ma'alakat wa sayyidina sidra sakati wa sayyidina bina al-baghdadi wa syaykina musyadaini wa sayyidina Ahmad as-su'adainuri wa jami'i tullabina wa mu'allimina syaikhina ila maulana al-Fatihah. Iya kan mulia kan ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah Muhammad ibn Umar ibn Abdullah wa Syekhina Najib bin Abdullah wa Syekhina Muhammad al-Bukhari wa Syekhina Ruknuddin at-Tabrisi wa Syekhina Syahbun at-Tabrisi wa Syekhina Jamal bin at-Tabrisi wa Syekhina Ibrahim al-Qailani wa Syekhina Abdullah asy-Syarwani wa Syekhina Afandi Umar Akhawati wa jami'atul labina wa mukharrijina wa alimin syaikhina lahulana al-Fatihah. Ya kan ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Syekhina Yahya Syarwan wa Syekhina Afandi Subair ar-Rumi wa Syekhina Muhammad al-Ansari wa Syekhina Abdullah al-Qarni wa Syekhina Wais al-Qarni wa Syekhina Samsudi ar-Rumi wa Syekhina Idris ar-Rumi wa Syekhina Yusuf Yaqub al-Antabi wa Syekhina Ahmad ar-Rumi wa Syekhina Wali al-Habli al-Ajni Syekh wa jami'i tullabina wa mukharrijina wa talamisina wa jami'i amalina wa lina syaikhina lahum wa lana al-Fatihah. Iya kan ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ahmad wa Syekhina Ahmad bin Umar wa Syekhina Abu Bakar al-Khalwati wa Syekhina Yusuf al-Makassari wa Syekhina Abdul Fatih Abdul Basir ad-Dainuri Tuan Rabb wa Syekhina Abu Sayyid al-Fadil al-Khalwati wa Syekhina Abdul Majid Nuruddin al-Khalwati wa Syekhina Sayyid Abdul Ghaffar as-Segaf al-Khalwati wa Syekhina Sayyid Muhammad Sainuddin bin Abdul Ghaffar al-Khalwati wa Syekhina Sayyid Segaf Tatila al-Khalwati wa Syekhina Sayyid Hasan as-Segaf al-Khalwati wa Syekhina Sayyid Ibnu Hajar as-Segaf wa Syekhina Sayyid Abdul Malik as-Segaf wa Syekhina Jamaluddin as-Segaf wa Syekhina Ibrahim as-Segaf wa jami'i masyayikhina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'i talabina wa talamisina mukharrijina wa jami'i muallimina wa ashabina wa jami'i ashabina syaikhina ila maulana al-Fatihah. Iya kan iya kan amin. Mari kita berdoa. Anakku semua aminkan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu tunjina min jami'il hawali wal afat wa taqdi lana min jami'il hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghaya min jami'il khairat fil hayati wa badal maut. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin Nabiyyur rahmah. Ya Muhammad inna tawajjahna bika ila rabbina fi hajatina hazihi litabdi lana. Berdoa masing-masing dalam hati. Ya Allah. Allahumma fashafihu bi ya Allah karim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka nashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bi sirril Fatiha wa barakatil Fatiha wa bi karamatil Fatiha wa jasadil Fatiha wa bi syafaatil Fatiha ya farijal hammi wa ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham antabtaha lana abwabal khair antabtaha lana abwaban ni'mah antabtaha lana abwabal rahmah wa anta tafaddalana alaina bi kullil khair wa anta ja'alana min ahlil khair. Ilahana ilmu wa kafin anil su'ali ikfina bihaqqil fatihati su'ala wa karamuka kafin bihaqqi anil maqal akrimna bihaqqil fatihati maqala wa hasil ma fi damirina ya Allah ya karim. Silakan berdoa dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir Allahumma yahdina wa talamsana wa khalqina Allahumma atina Allahumma ya Rabb Allahumma salli wa sallallahu ala khairil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma fi kilakum tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.